Acara yang ketiga yaitu sambutan Ketua Pengadilan Agama Kebumen kepada Bapak Dr. Andes Ahmad Nasoha, Magister Hukum, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukranillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sugiarto dari KPK yang saya banggakan dan saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa sama-sama mengadakan Zoom meeting dengan Kebumen. Bapak Hakim, Bapak Panitera, Bapak Sekretaris, dan seluruh jajaran yang hadir pada hari ini, ada Panitera Muda, ada Kasubag, hadir semuanya di sini, komponen dari Pengadilan Agama Kebumen, dan semuanya berkomitmen untuk pagi ini mengikuti acara yang kita selenggarakan bersama. Dengan harapan kami, semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar dan baik dan penuh hikmah dan manfaat bagi kita semuanya. Oleh karena itu, yang pertama saya ucapkan beribu-ribu terima kasih Pak Sugiarto. Mudah selisih kita ini bisa merupakan satu pandangan yang sama, kedepannya akan lebih baik dan pencegahan untuk kita semuanya, karena ini tentu selaras dengan nilai-nilai syariah kita, nilai-nilai religius kita untuk anti ruswah, anti gratifikasi, dan lain-lain sebagainya. Dan perlu sekedar kami Bapak yang mulia, Pak Sugiarto, bahwa memang Pengadilan Agama Kebumen telah mencanangkan pembangunan zona integritas tahun 2019, terus diadakan pencanangan aksinya, sudah kita membuat dokumen-dokumen, mudah-mudahan sudah memadai dan lengkap, mudah-mudahan, dan kemudian mengenal langkah-langkah pemberitahuan dan harapan-harapan serta pamflet-pamflet serta benar-benar mulai pintu masuk zona integritas Pengadilan Agama Kebumen dan selanjutnya, dan juga kami sudah mengambil langkah-langkah untuk sosialisasi baik kepada pengacara maupun kepada para pihak pencari keadilan untuk bersama-sama menegakkan, meluruskan, bisa membumikan zona integritas yang jelas sesuai dengan budaya kita dan religius kita. Kemudian yang terakhir, harapan kami Pak, nanti minta bimbingan-bimbingan dan arahan-arahan petunjuk Bapak untuk bisa Kebumen bisa meraih tahun ini, mudah-mudahan bisa meraih UBK dan PM. Barangkali itu yang sempat saya katakan, saya sampaikan, karena untuk waktu yang agak cukup terbatas ini dan materi yang cukup istimewa, saya sangat mengapresiasi pada Pak Sekretaris yang telah mempunyai ide gagasan untuk hari ini mengadakan pertemuan melalui Zoom meeting, mudah-mudahan tidak mengurangi makna dan hal-hal yang terkandung dalam pertemuan pada pagi hari ini. Dan kami atas nama pimpinan dari Pengadilan Agama Kebumen dan seluruh jajarannya, dari para hakim, dari Pak Mud, dari yang ikut pada hari ini, kami sekali lagi mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kerjaan Bapak dan tersengaja pada hari ini. Mudah-mudahan tentunya Bapak semuanya dalam keadaan sehat walafiat, kita juga sehat dalam bulan Ramadan, kita thalibul ilmi, mencari ilmu tentang hal-hal yang berhikmah dan bermanfaat. Barangkali ini sekedar pembuka dari pengantar saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk acara selanjutnya yaitu sosialisasi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sekaligus dilanjutkan dengan tanya jawab. Acara kami serahkan kepada moderator yaitu Sekretaris Pengadilan Agama Kebumen. Kepada Bapak Dedeng Jailani Sarjana Hukum, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kebumen yang sama-sama kita muliakan, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Kebumen juga yang kami muliakan, para Pak Panitra, para pejabat, Bapak Hakim, dan semuanya termasuk Bapak Ibu yang mengikuti secara Zoom meeting se-Jawa Tengah kami informasikan karena ini hal yang sangat penting, urgen, terutama dalam rangka mewujudkan wilayah bebas dari korupsi. Terlebih kepada narasumber Bapak Sugiarto dari KPK yang kami hormati. Beliau ini dari komunikasi seorang pejabat yang taat kepada Allah, Pak. Jadi mohon maaf tidak berlebihan kalau saya panggil Bapak Ustadz aja lah, Bapak Ustadz Sugiarto dari KPK. Alhamdulillah bisa terlaksana pada kesempatan ini untuk kita bersosialisasi dan diskusi tentang pemberantasan korupsi dan menghadirkan narasumber langsung dari KPK. Akan saya bacakan sekelumit secara singkat kurikulum vitae beliau. Yang pertama, beliau bernama Bapak Sugiarto. Jabatan sekarang beliau ini adalah asesor kompetensi LSP KPK. Asesor kompetensi LSP KPK ini adalah suatu lembaga sertifikasi profesi yang telah terlisensi dengan BNSP. BNSP itu adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang salah satu kewenangannya adalah untuk menyelenggarakan uji kompetensi di bidang anti korupsi KPK. Ini sekedar secara singkat kurikulum vitae beliau yang akan menjadi narasumber kita. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita langsung saja. Beliau ada alokasi waktu sekitar 25 menit untuk menyampaikan pemaparannya, kemudian kita langsungkan dengan diskusi secukupnya. Baik, waktu untuk selanjutnya kami haturkan kepada Bapak narasumber, Bapak Sugiarto dari KPK di Jakarta. Kami persilahkan Bapak. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Sekretaris, Pak Haji, Pak Dedeng Jailani, SH. Yang kami hormati Bapak Kepala Pengadilan Agama Kebumen, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Pengadilan Agama, Bapak Panitera, Bapak Ibu Hakim yang mulia, Bapak Ibu pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen. Hadirin wa hadirin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Halo Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama, salam kasih sayang untuk Indonesia. Mudah-mudahan dengan kasih sayang Bapak Ibu semua, Indonesia semakin sejahtera. Baik Bapak Ibu bahagia, dalam waktu setengah jam ke depan saya akan sampaikan satu tema yang luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti menjadi orang-orang yang semakin berintegritas, karena tadi dalam sambutan Pak Kepala, Bapak Dr. Ahmad Nasoha MH, bahasanya anti gratifikasi adalah nilai Islam. Betul dan betul, integritas juga nilai Islam. Nanti mudah-mudahan kita semakin menguatkan kita. Walaupun masih ada salah paham di antara kita tentang namanya hadiah dan gratifikasi. Baik, saya akan menyampaikan satu tema sebetulnya dari sosialisasi tentang Undang-Undang 3199 Yuto 2001, kemudian Undang-Undang 30 2002 2019. Nanti kita akan ngambil, karena waktu cuma sebatas setengah jam atau 25 menit, kita akan ngambil segmen tentang silaturahim dan benturan keuangan terkait dengan hadiah. Nanti ini akan layak atau sejalan dengan tadi apresiasi atas program ZIWPK yang sudah dicanangkan di Pengadilan Agama Kebumen. Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih.
dan salam taklim. Saya Sugiarto, mohon izin saya pakai masker. Saya masih di kantor. Baik. Kita akan menyampaikan 5 subtema secara nanti paralel saja. Di samping secara konten hukum positif, Bapak Ibu, karena ini sebagai pengadilan agama, saya selipkan tentang nanti secara hukum agama, hukum Islam tentunya. Nanti di slide akhir ada, kalau kita sampaikan, kalau tidak nanti kita akan bagikan. Mengenal korupsi itu apa, tugas KPK, kemudian tentuan kepentingan, gratifikasi dan pencegahan korupsi, dan budaya integritas. Sebelum sana kita akan melakukan permenungan Bapak dan Ibu. Sekarang saya ingin maju satu anak untuk menceritakan PR-nya. Ayahku adalah seorang petani. Berkat dia, kita bisa makan nasi sampai hari ini. Ayahku adalah seorang guru. Pekerjaannya mengajar murid-muridnya sampai pandai. Nah, sekarang giliran Tirta. Ayo, Tirta. Ayahku seorang Jangan biarkan korupsi yang merenggut sosok ayah, sosok orang tua di hadapan anak kita, Bapak Ibu, sebagai permenungan kita. Sesungguhnya kita bekerja dalam rangka untuk anak dan istri kita ataupun keluarga kita. Kalau mereka ternodai dengan korupsi, kita akan merasa malu. Bahkan dalam pemahaman kita, dalam Islam, korupsi ini tidak hanya di dunia, tapi juga akan berdampak di akhirat nanti. Bapak Ibu berbahagia, kalau kita bicara tentang Undang-Undang 31 Yungto 20/2001, kita bicara tentang masalah korupsi, Bapak dan Ibu. Sesungguhnya korupsi itu apa? Saat di Indonesia korupsi itu jahat. Nah, dengan perubahan Undang-Undang 3199/2021 itu akan bertambah menjadi nanti ada namanya pasal tentang gratifikasi, yaitu ada 30 jenis korupsi, kemudian nanti dibagi menjadi 7 kelompok. Nanti kita sampaikan. Jadi secara bahasa korupsi itu jahat. Jadi korupsi itu jahat, sungguh jahat dan harus dihukum berat karena melaksanakan rakyat. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan secara garis besar perubahan Undang-Undang 3199 Yungto 20/2001 tentang tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedua nanti juga akan kita bicarakan tentang sekilas tentang undang-undang ini tadi ya. Jadi 7 kelompok Bapak dan Ibu tadi secara terkait dengan tindak pidana korupsi menjadi 7 kelompok. Yang pertama kerugian keuangan negara, kemudian suap menyuap, kemudian gratifikasi, ya, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Konflik kepentingan dalam pengadaan. Nah, Bapak Ibu berbahagia, dari 30 jenis korupsi yang dibagi menjadi 7 kelompok ini, ternyata menurut Profesor Suryajaya, gratifikasi atau hadiah dalam jabatan ini merupakan akar korupsi yang nanti akan berdampak kepada permisif meminta, nanti pemerasan, Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, yang permisif memberi, yaitu nanti permisif untuk memberikan apa yang diminta si pengguna layanan, namanya suap menyuap. Dan juga bisa nanti konflik kepentingan, perbuatan curang, dan ujungnya adalah bisa masuk dalam ranah kerugian keuangan negara. Di samping 7 kelompok ini, Bapak Ibu, dalam Undang-Undang 3199 Yungto 20/2001 ada namanya satu kelompok lagi namanya perbuatan yang terkait dengan tindak pidana korupsi, misalnya menghalang-halangi pemeriksaan, menghalang-halangi penyidikan, ya. Kemudian juga membuat kesaksian palsu, menghilangkan barang bukti, ada enam kegiatan di situ. Baik Bapak Ibu, kemudian yang kedua apa kemudian yang berubah dalam Undang-Undang 30/2002, kemudian dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi atau tentang KPK, ada 7 paling tidak Pak Ibu, yang menurut catatan kami ada 7 yang berubah. Yang pertama terkait tadi posisi kelembagaan KPK yang semula dalam ranah lembaga independen yang sektor yudikatif menjadi sekarang eksekutif, gitu, di bawah eksekutif. Gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan pegawai. Yang semula pegawai komisi sekarang berubah menjadi dengan undang-undang yang baru ini tahun 1919 ini
menjadi namanya ASN. Dan ini sedang dalam berproses dan nanti insya Allah tanggal 1 Juni itu akan ditetapkan, akan merupakan satu peralihan dengan melalui tentunya kemarin asesmen di PKN begitu. Yang ketiga terkait tadi ada perubahan dari nasihat ya, penasehat dibubarkan menjadi namanya Dewan Penasehat, Dewan Pengawas, maaf, Dewan Pengawas. Kemudian yang keempat terkait dengan tugas-tugas. Yang semula hanya 5 Bapak dan Ibu, nanti ada jadi 6, ditambah dengan tugas eksekusi. Yang berikutnya wadah pegawai yang merupakan induk dari para pegawai ini kemudian berubah menjadi nanti akan bergabung karena ASN mungkin akan bergabung jadi korpri begitu Pak Ibu. Dan kemudian yang penting di sini yang keenam adalah adanya izin Dewan Pengawas untuk melakukan penyadapan dan melakukan penggeledahan. Nah, di sini Bapak Ibu yang jadi krusial ya. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh adalah adanya SP3 yaitu penghentian surat perintah penghentian penyidikan terhadap kasus-kasus yang dianggap berlarut-larut dan atau kurang bukti begitu. Ini Bapak Ibu terkait dengan secara garis besar perubahan tentang Undang-Undang 30 2002 Zungtul 19 2019. Bapak Ibu, karena waktu singkat saya akan sampaikan secara tupoksi yang ini akan berdampak nanti kepada Ortala, organisasi tata kerja KPK yang akan berubah menjadi beberapa deputi dan sekjen. Nah, yang pertama yang existing, yang lama adalah ada tugas pencegahannya, tindakan untuk mencegah tindak-tindak korupsi. Preventif, ada juga namanya koordinasi, melakukan koordinasi terkait dengan pelaksanaan pemberantasan korupsi dengan lembaga terkait, kemudian juga monitor, ya, supervisi dan penindakan. Ini yang sering kita lihat 6E, pasal 6E penindakan itu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atas tindak pidana korupsi. Dan yang keenam adalah 6F yaitu tentang eksekusi, yaitu bagaimana setelah melakukan serangkaian tindakan terkait dengan pros justisia, kemudian ada ingkrah di pengadilan, maka ternyata KPK juga dibebani untuk melakukan eksekusi. Ya, maka sehingga ada unit ataupun Direktorat ATR ya, alat bukti. Baik, Bapak Ibu ini sampaikan. Lalu bagaimana strategi KPK? Ada 3 Bapak dan Ibu. Dari pendakwa 5 ini, ya, dari 5 pejabat ini, dari 5 pimpinan KPK, kita dalam strategi pembahasan korupsi ada 3. Yang utama adalah melakukan satu upaya edukasi, pembelajaran, memberikan kabar gembira dulu tentang apa itu korupsi, kejelekannya apa dan sebagainya, apa itu integritas dan sebagainya, sehingga nanti diharapkan masyarakat, baik pegawai negeri, penyelenggara negara maupun masyarakat luas, tidak ingin korupsi atau malu untuk korupsi tadi disampaikan. Dengan beberapa kampanye, dengan beberapa sosialisasi, kegiatan-kegiatan, walaupun Bapak dan Ibu, upaya pendidikan, dan kedua dengan pencegahan, pendidikan untuk membangun sistem integritas pribadi-pribadi yang jujur, peduli, pribadi-pribadi yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Pengadilan, pribadi yang religiositasnya bagus, imanannya bagus, dan kemudian didukung dengan namanya pencegahan. Itu bagaimana membuat sistem yang kondusif, sehingga ada kita mendorong program CIDBK, program penegakan, kemudian juga program-program pencegahan lainnya, misalnya dengan melakukan upaya-upaya misalnya e-budgeting, e-planning, e-procurement yang mengarahkan ke sana, kemudian juga ada reformasi birokrasi, itu juga dari KPK Pak Ibu, dorong dari KPK. Nah, jika dengan pendidikan, membuat karakter anti korupsi, malu korupsi, kemudian juga dengan pencegahan, tidak bisa korupsi, masih saja ada pihak-pihak melakukan tindakan korupsi, maka dilakukan upaya penindakan, sehingga nanti takut untuk korupsi. Bapak Ibu, ini yang menjadi tugas Trisula KPK dari pimpinan jilid 5 ini. Nah, Bapak Ibu berbahagia, tadi sampaikan kenapa kita juga perlu melakukan tadi hadiah ya, antara silaturahim dan benturan kepentingan. Nah, dan ini kenapa juga benturan kepentingan itu masuk dalam salah satu prasyarat dokumen untuk ZIWBK. Nah, ini sekitar saya sampaikan. Benturan kepentingan itu apa? Satu kondisi di mana pejabat pemerintahan, pejabat yang berwenang, penyelenggara negara memiliki kepentingan, bercampur antara kepentingan pribadi dengan kepentingan golongan dan juga kepentingan organisasi. Nah, ini Bapak Ibu ini kita ambil dari Kementerian PAN RB ya, yaitu nomor 12 tahun 2016. Yaitu
kondisi pejabat pemerintahan memiliki kepentingan pribadi menggunakan wewenangnya dapat mempengaruhi netralitas. Sehingga nanti di sini kenapa kok perlu ada namanya upaya untuk melakukan pengendalian benturan kepentingan ini. Nah, jenisnya ada 3 Pak Ibu. Jenisnya ada 3 benturan kepentingan itu. Yang pertama dipersepsikan, yaitu di mana punya jabatan yang kemudian akan berpotensi. Misalnya apa? Persepsikan. Misalnya Bapak Ibu sebagai hakim yang mulia sedang menangani kasus yang mendera keluarganya. Walaupun hakim yang mulia sudah melakukan putusan hukum sesuai dengan prosedur dengan syarat yang benar, namun orang akan mempersepsikan ketika terjadi misalnya dimenangkan atau bukan dikalahkan. Nah, gitu. Ada persepsi di sana. Situasi di mana dipersepsikan memiliki kepentingan. Oleh karena itu maka dihindari. Yang kedua adalah namanya konflik kepentingan yang betul-betul sedang terjadi. Nah, begitu. Oleh karena itu maka biasanya di awal-awal ada disclose atau deklarasi. Yang ketiga adalah konflik kepentingan dari sisi potensial, yaitu ada timbul konflik kepentingan. Misalnya disampaikan apabila ada keluarga yang sedang melakukan upaya-upaya mencari keadilan di Pengadilan Agama Kebumen, misalnya keluarga begitu, maka sebaiknya nanti hakim ataupun pejabat yang menangani itu melakukan deklarasi ataupun mungkin mundur dari tim tersebut. Gitu. Nah, Pak Ibu, siapa saja yang rentan dengan konflik kepentingan? Semua pihak, baik pegawai negeri, pejabat pemerintahan, juga termasuk tadi hakim, ketua pengadilan, wakil ketua pengadilan, gitu kan, termasuk panitera, bahkan Bapak Ibu sekretaris dan juga beberapa pegawai yang terlibat di situ. Meskipun secara tidak langsung tidak melakukan namanya persidangan ataupun terkait dengan justisia, ataupun dalam hal itu. Pejabat negara lainnya misalnya ada gubernur, ya, presiden, wakil presiden sebagainya, sehingga pejabat lain yang memiliki fungsi strategis, ya, seperti direksi, komisaris, bahkan pimpinan Bank Indonesia dan sebagainya. Termasuk dalam hal ini misalnya bendahara proyek, ya, panitera di sini juga namanya pimpinan proyek, ya, PPK. Nah, begitu. Tapi ini perlu disampaikan. Nah, kemudian lebih berbahagia, sumbernya dari mana? Ada 6 sumbernya. Sumber konflik kepentingan itu ada 6. Yang pertama adalah hubungan afiliasi tadi, misalkan masalah kekeluargaan tadi, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencegahnya. Yang kedua kepemilikan aset, misalnya Bapak Ibu memiliki harta atau memiliki aset, maka cenderung kalau misalkan dalam usaha akan mengarahkan ke sana. Misalnya ketika Bapak Ibu punya penyertaan modal dalam satu perusahaan, ya, misalnya perusahaan catering gitu, maka ketika Bapak Ibu menjadi pejabat pengadaan di Pengadilan Agama, maka akan bisa cenderung mengarahkan kepada perusahaan tersebut, itu berarti ada konflik kepentingan. Ada kelemahan sistem organisasi, kepentingan pribadi, rangkap jabatan, dan ada moonlighting di sini. Maka yang berikutnya adalah ini gratifikasi. Nah, Bapak Ibu, kita bahas gratifikasi kenapa penting, karena ternyata gratifikasi sebagai sumber konflik kepentingan. Tadi, walaupun tadi disanakan di situ ada antara silaturahmi dan benturan kepentingan, gitu. Nah, Bapak Ibu, nah bagaimana cara menanganinya? Yang pertama melakukan identifikasi, yang kedua melakukan mitigasi. Nah, nanti mungkin secara rinci bisa kita bahas di sesi-sesi lain. Nah, bagaimana penanganannya? Pertama, ketika nyata terjadi konflik kepentingan maka dilakukan 3 hal. Deklarasi, yaitu pejabat ataupun pegawai negeri menyatakan, melaporkan bahwasanya ada konflik kepentingan ketika melakukan tugas dan fungsinya terkait dengan tadi 6 hal tadi itu. Apakah keluarganya, apa terkait dengan perusahaan, bahkan pernah diberi gratifikasi dan sebagainya. Yang kedua dibicarakan dengan atasan. Tadi misalnya, contohnya, saya sebagai auditor, sebagai dulu auditor BPKP dari tahun 91 sampai dengan 2007, ya, misalnya ketika saya meriksa ternyata di situ ada Pak D saya, ada Om saya, maka saya deklarasi, mohon maaf Pak, saya tidak ikut dalam tim ini, mundurkan diri dari tim ini. Kenapa? Karena ada Pak D saya di situ. Nah, itu namanya bagian diskusi dengan atasan. Atau yang ketiga melakukan mitigasi, yaitu dengan menimbang, melakukan apa ya. Baik, Bapak Ibu, kita kembali ke laptop. Nah, Bapak Ibu, kita kembali lagi. Salah satu
itu sumber konflik kepentingan itu ternyata gratifikasi. Nah, gratifikasi itu penting kenapa? Karena gratifikasi ini akar korupsi. Tadi sampaikan dalam Profesor Suryajaya sebagai hakim agung di pengadilan di Mahkamah Agung, mohon maaf. Profesor Suryajaya mengatakan segala korupsi itu berasal dari gratifikasi. Nah, seperti mohon maaf ini biji yang kecil itu ternyata bisa merubah atau bisa meretakkan pelataran dari keramik yang kokoh ini, ya. Sehingga disebut sebagai gratifikasi akar korupsi. Walaupun dianggap kecil, tapi merusak Bapak dan Ibu. Yang kedua juga nanti akan menumbuhkan mental pengemis. Walaupun sudah gajinya sudah tinggi, sudah kaya, tapi dia akan meminta-minta. Bisa meminta tadi karena permisif meminta. Yang kemudian juga akan melakukan hutang budi gitu kan. Nggak enakan atau sungkan begitu. Kata Pak Dedeng itu Yang berikutnya nanti dari situ akan menghalalkan segala cara agar dapat memuaskan dirinya, memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi, walaupun harus menyalahgunakan wewenang. Nah, Bapak Ibu, secara filosofi seperti ini, kenapa gratifikasi diatur? Karena akar korupsi. Yang kedua, gratifikasi sebagai tadi sumber konflik kepentingan. Yang ketiga, gratifikasi ini perlu kita bicarakan karena gratifikasi sebagai delik korupsi. Bisa delik korupsi, pemidanaan, ataukah nanti dilaporkan kalau memang itu terkait dengan kurang dari 30 hari. Baik, Bapak Ibu, lalu bagaimana? Yang keempat, ya, yang ketiga, yang keempat, tentang gratifikasi ini merupakan salah satu ciri integritas. Maka dikatakan dalam konteks agama, kenapa? Karena di antara hadiah itu ada yang boleh, ada yang dilarang. Dan ada yang ragu-ragu. Ya. Innal halalu bayyinun wa innal haramu bayyinun wa bainahuma mustabihat. Ya. Jadi di antara yang boleh dan dilarang itu pasti ada yang ragu-ragu. Itulah gratifikasi, Pak. Jadi gratifikasi ini ketika hadiah ini atau silaturahmi membawa hadiah itu akan berdampak ini sesungguhnya boleh atau tidak boleh. Maka perlu ada aturan. Nah, begitu Pak Ibu. Sehingga tadi kami nyebutnya gratifikasi itu galau. Nah, kemudian bagaimana kok bisa diatur seperti itu? Nah, Bapak Ibu, dampaknya apa? Kenapa perlu diatur? Karena nanti setiap orang yang terbiasa menerima gratifikasi dalam jabatannya itu akan mempengaruhi kebijakan publik. Tadi misalkan para penuntut keadilan yang misalnya sudah memberikan hadiah, sering memberikan hadiah pada para penegak keadilan, para hakim, para jaksa, bahkan juga masuk KPK, maka nanti tadi itu visi misi tujuan tidak tercapai. Yang menang dikalahkan, yang kalah dimenangkan, atau naudzubillah min dzalik terjadi keputusan pengadilan yang timpang gitu kan. Sebagai orang yang beriman, Bapak Ibu sekedar mengingatkan tadi, karena sudah terlanjur disebut Ustadz tadi itu, ada Rasulullah memberikan satu arahan, ya. 2 dari penegak hukum, 2 dari hakim itu, 1 kakinya yaitu masuk surga, ya, 2 orang masuk neraka. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, kita semua termasuk orang-orang yang jujur, yang benar, dan nanti insya Allah mendapatkan rahmat Allah untuk menikmati surganya. Amin. Nah, yang kedua Pak Ibu, juga akan merusak sistem dan prosedur tadi. Kenapa? Karena ada hubungan, ya, ada keistimewaan, ada kedekatan ya antara si pendiri dan penerima. Nah, bagaimana Pak Ibu? Sekarang pertanyaannya, apa itu gratifikasi? Gratifikasi itu apa? Gratifikasi menurut definisi pasal 12B besar Undang-Undang 20 2001, gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas. Halo? Pemberian dalam arti luas. Halo? Pemberian dalam arti luas. Sehingga sama dengan hadiah Pak Ibu. Jadi gratifikasi itu adalah hadiah secara umum. Jadi masih netral sifatnya. Bentuknya apa? Uang, setara uang, barang, rabat, diskon, pinjaman tanpa bunga, pengobatan cuma-cuma, tiket perjalanan, perjalanan wisata, dan fasilitas lainnya. Baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dengan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik. Jadi Bapak Ibu, dari menurut penjelasan pasal ini, gratifikasi itu awalnya netral. Jadi awalnya adalah boleh. Karena al-aslu, ya, muamalah adalah boleh. Jadi hukum awal muamalah adalah boleh. Jadi seperti itu. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu maka hadiah yang boleh ini nanti akan berubah. Akan berubah menjadi tadi subhat atau dalam hukum Islam menjadi dilarang. Dalam hukum Islam ada 2.
boleh dan dilarang. Wajib dilaporkan berarti yang dilarang, dan tidak wajib dilaporkan yang boleh diterima. Nah, Bapak Ibu bagaimana secara filosofi akademisnya? Nah, ini kalau secara akademisnya begini Bapak Ibu, sesungguhnya gratifikasi itu adalah sama dengan hadiah. Bedanya, kalau hadiah itu diterima oleh masyarakat secara umum, yaitu karena faktor hubungan baik, ya, karena kekerabatan, jadi sosial budaya, secara umum Bapak Ibu, pemberiannya wajar. Kalau dalam bahasa agama adalah pemberian yang tidak ada ikatan, begitu namanya hadiah. Nah, Bapak Ibu berbahagia, hadiah itu akan berubah nama menjadi gratifikasi. Jika apa? Yang menerima itu adalah pegawai negeri, Bapak Ibu, ataupun penyelenggara negara. Jadi Bapak Ibu di sini, gratifikasi itu adalah secara asal sama dengan hadiah. Halo? Sama dengan hadiah. Halo? Nah, Bapak Ibu. Nah, karena itu kita perlu hati-hati. Kenapa? Karena di antara hadiah yang kita terima, yang tadi kita sebut sebagai sarana silaturahim tadi, ternyata ada yang dilarang gitu. Ketika bagaimana? Ketika misalnya pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan, seseorang yang sedang melakukan upaya hukum untuk mendapatkan keadilan, dalam hal ini misalkan NCR ya, rujuk cerai gitu kan, misalkan dalam taraf gugatan di Pengadilan Agama Kebumen misalnya, si A, si Fulan gitu kan, memberikan hadiah kepada panitera, kepada pegawai, atau bahkan kepada hakim yang mulia, nah, gitu kan, karena terima kasih telah dibantu, saat begitu. Jadi pemberian itu adalah berhubungan dengan jabatan, dan secara kode etik jabatan sebagai hakim, sebagai panitera, sebagai pegawai negeri di Pengadilan Agama Kebumen dilarang secara undang-undang, secara kode etik, bahkan secara semua jabatan. Berarti pemberian hadiah oleh pencari keadilan, masyarakat yang sedang mengadukan keadilan, melakukan gugat cerai ataupun misalnya sidang waris dan sebagainya Pak dan Ibu, ketika sudah akan selesai berhasil, ya, kemudian Bapak Ibu yang hakim yang mulia atau panitia yang mulia mendapatkan ucapan terima kasih sebagai hadiah, walaupun dengan 2 dalil gitu kan, ikhlas gitu kan, tidak memaksa, tidak merubah putusan hakim, itu disebut dianggap suap. Dalam bahasanya agama dianggap gudul, dianggap adalah suap. Ini. Jadi kan apa? 2 syarat, berhubungan dengan jabatan, yang kedua berlawanan dengan kewajiban ataupun tugasnya. Nah, Bapak Ibu berbahagia, di sinilah kalau gratifikasi dianggap suap. Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan, berlawanan dengan tugas kewajiban, itu dianggap suap. Beda tipis dengan suap. Kalau suap adalah terjadi meeting of mind, terjadi transaksional. Halo? Jadi kalau transaksional, misalnya contohnya, Pak Hakim, tolong saya dimenangkan dalam misalkan pengurusan gugat cerai pada istri saya ini. Nanti Pak Hakim saya kasih hadiah. Saya kasih hadiah mobil saya, misalkan begitu. Itu berarti namanya transaksional. Misalnya begitu. Ada juga misalkan, mohon maaf, ini satu misalnya saya kasih hadiah, Bapak Ibu, Pak Hakim tolong ceraikan saya Pak Hakim. Nanti kalau sudah jadi, saya boleh deh jadi istri kedua atau ketiga Bapak. Nah, berarti itu adalah, mohon maaf, ini termasuk suap. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu. Namanya jadi di sini. Kalau dianggap suap itu belum terjadi tidak ada pelanggaran. Dalam arti sistem prosedurnya hanya ucapan terima kasih setelah dibantu. Gitu Bapak Ibu. Kalau suap jelas ada transaksional. Nah, Bapak Ibu, lalu dengan demikian secara asasi hadiah yang terima oleh pegawai negeri itu hukumnya apa? Yang secara umum boleh. Ini. Lah diatur loh. Maka diatur Pak. Boleh, yang boleh itu yang bagaimana? Yang 17 Bapak Ibu. Jadi ada yang boleh, yang 17 ini. 17 macam. Nanti sebetulnya waktunya bisa kita putarkan video, tapi karena terbatas mungkin kita lewati aja. Yang pertama siapa? Pemberian dari pihak keluarga. Berapapun nilainya silahkan Bapak Ibu. Tidak perlu dilaporkan. Itu boleh diterima. Dengan syarat tidak ada konflik kepentingan tadi itu. Misalkan tadi keluarga kita tidak sedang mengajukan permohonan hukum ataupun kerja ataupun berkomunikasi dengan tugas fungsi terkait dengan Pengadilan Agama Kebumen. Yang kedua misalkan penempatan modal, penempatan dana, penempatan uang pribadi. Di situ Bapak Ibu biasanya ada punya konsesi, punya keuntungan ya, mudharobah atau apa, silakan, tidak perlu dilaporkan.
Halo, uang pribadi Bapak, bukan uang kantor ya, bukan uang perusahaan. Yang ketiga, pemberian oleh dan anggota, dari dan anggota. Misalnya dari anggota koperasi, Bapak Ibu mendapatkan SHU atau mendapatkan pemberian dari koperasi, organisasi, misalnya ada organisasi misalnya ikatan hakim atau apa, dan di situ ada pemberian hadiah, silahkan nggak perlu laporkan. Waktu tinggal 8 menit lagi. Yang berikutnya adalah ini sebagai bagian dari misalkan seminar ya, goodie bag. Tidak dilaporkan, boleh diterima, silahkan. Sebagai barang promosi Bapak Ibu boleh. Kemudian Bapak Ibu mengikuti kejuaraan lomba dengan uang pribadi, tidak dilaporkan. Saya dapat hadiah Bapak Ibu misalkan ikut lomba badminton, lomba tenis, atau bahkan ikut lomba golf dan dapatkan all in one. Kalau itu uang pribadi silahkan. Yang berikutnya misalkan dapat kompensasi terkait dengan tunjangan jabatan, ya, tunjangan kinerja, gitu kan. Mungkin dapatkan yang ke berikutnya yang ke-8 diskon yang berlaku umum Bapak Ibu. Ya. Kemudian juga promisi di luar tugas dan fungsi silahkan. Dalam dinas boleh terima. Bahkan ya oleh pihak pemberi ataupun pengundang, asal tidak double anggaran, tidak konflik kepentingan dan sesuai dengan aturan. Kemudian karangan bunga, ya, silahkan. Kemudian pemberian dalam misalkan resepsi pernikahan, kelahiran, ya seperti itu. Duka sukacita, misalkan Bapak Ibu, duka cita, misalkan ada resepsi, ya, ada perayaan begitu dan diberikan, silakan. 13 dalam duka cita musibah yang dialami diri sendiri atau keluarga boleh diterima. Seberapapun nilainya. Kalau tadi sumbangan sukacita maksimum 1 juta untuk dan terkait dengan jabatan. Bisa sambut Bapak Ibu masih boleh memberikan hadiah pada rekan kita 300.000 per orang begitu. Sesama rekan kerja juga masih boleh saling mentraktir, saling memberi, sehingga Bapak Ibu masih terpelihara namanya budaya timur. Kemudian yang konsumsi yang berlaku umum, dan kemudian yang pemberian terkait mewakili organisasi. Nah Bapak Ibu, tadi yang larang bagaimana? Yang dilarang ini pemberian hadiah yang diberikan oleh pengguna layanan. Interaksi tugas dan fungsi Bapak Ibu. Nah, jika petugasnya tidak meminta, kemudian ini mengucapkan terima kasih, kemudian memberikan, itu namanya gratifikasi. Nah, ketika pejabatnya yang meminta, itu namanya pemerasan. Misalnya pelayan publik merakan ada istilahnya di sini terjadi deal jual beli kepentingan, jual beli putusan, nah itu namanya nanti ada suap menyuap. Baik Bapak Ibu, lalu bagaimana kok disebut sebagai itu? Ini yang dilarang. Pasal 12 BB mengatakan setiap gratifikasi, setiap hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban ataupun tugasnya. Bapak Ibu tadi sampaikan, dihukum berapa? Pidana seumur hidup atau minimal 4 tahun sampai 20 tahun, pidana denda 200 juta sampai 1 miliar. Begitu. Nah, Bapak Ibu, ini nanti adalah delik namanya penidanaan. Jika tadi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kalau misalkan di pengadilan itu berarti semua hakim, kepala pengadilan, wakil kepala pengadilan, kemudian panitera itu termasuk penyelenggara negara. Selebihnya pegawai negeri. Itu. Nah, kemudian menerima gratifikasi, menerima hadiah. Kemudian berhubungan jabatan tadi dalam tugasnya, tidak lapor KPK 3 bulan kerja, nanti ada namanya kena delik hukum pasal 12B besar itu gratifikasi. Bapak Ibu, berarti ini adalah delik namanya penindakan. Nah, jika Bapak Ibu menerima hadiah terkait dengan jabatan, melaporkan pada KPK sebelum 30 hari, maka mendapatkan namanya dispensasi, yaitu pengecualian sanksi hukum. Ketentuan sebagaimana pasal 12C besar tadi, 12B besar, tidak berlaku. Kenapa? Karena yang menerima tersebut melaporkan pada KPK dalam waktu 30 hari kerja. Jadi Bapak Ibu, hadiah tadi termasuk pidana. Jika tidak lapor, kemudian dilaporkan orang, kemudian dilakukan pro justia dan terbukti, nama di pengadilan, namanya penindakan. Namun kalau dia lapor sendiri, itu namanya pencegahan. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu terdapat ataupun mengetahui atau misalkan digoda, diuji ya dengan gratifikasi yang dianggap suap ini, gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dalam tugas dan kewajibannya, halo, maka hanya ada 2 cara. Yang pertama, tolak saja.
Dan ketika Bapak Ibu berhasil menolaknya dengan tangan satu, tangan dua, gitu, tolak begitu, silahkan dilaporkan. Namanya laporan penolakan gratifikasi. Loh kok dilaporkan Pak? Kenapa? Karena Bapak dan Ibu, penolakan yang sudah Bapak Ibu lakukan itu belum tentu mengembalikan barang yang di depan mata itu kepada perusahaan ataupun pada kantor yang memberikan. Itu yang pertama, perlu catat itu. Yang kedua, halo, belum tentu menghapus pembukuan di perusahaan ataupun di kantor tersebut. Nah, sehingga nanti ketika terjadi peristiwa hukum, maka biasanya kan ada penggeledahan dokumen, kemudian terjadi namanya tadi data nama-nama yang menerima, bahkan nanti menjadi turut serta menikmati hasil korupsi. Nah, oleh karena itu maka tolak dan dilaporkan. Ya. Jika tidak bisa ditolaknya karena mungkin tidak terima salah langsung, dalam keadaan sulit, sungkan dan sebagainya, khawatir merusak persahabatan, silahkan diterima dan dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja setelah menerimanya. Baik Bapak Ibu, itu caranya. Seperti apa? Ya tadi. Karena seperti ini, semakin menerima hadiah dalam jabatan, semakin turun harga diri Bapak Ibu. Semakin turun harga diri, bahkan turun keberkahan rizkinya. Dan insya Allah, kalau kita menolak hadiah yang berhubungan dengan jabatan, karena itu haram, karena semua agama, semua peradaban itu melarang itu. Nah, maka akan tinggi harga diri kita. Sering kita mendengar bahwasanya, oh Kanjeng Nabi aja menerima hadiah kok Mas, masa saya menolaknya melebihi Nabi. Itu namanya dalil ataupun mengada-ada. Banyak hadis terkait dengan masalah larangan ini. Yang kita kenal misalkan ada beberapa hal yang tidak hanya tahabu Bapak Ibu, tapi ada juga hadis Ibnu Lutfiyah dan nanti akan sampaikan di slide terakhir itu ada beberapa hadis. Lalu bagaimana? Nah, oleh karena itu maka mari kita merubah. Yang biasa menerima gratifikasi tanpa ada pilih dan pilah, maka kita rubah dengan pendekatan individu, pendekatan organisasi untuk menolak gratifikasi yang dianggap suap. Kalau gratifikasi tadi yang 17 yang terkait dengan budaya timur dan sebagainya, silakan diterima. Karena amal kantor agama silakan diterima. Sehingga nanti kita akan dimulai budaya anti gratifikasi. Nah, ketika terpaksa silakan lapor Bapak. Lapor kepada KPK atau ke UPG. Bisa datang langsung, bisa dengan ngisi formulir ataupun dikirim dengan WA, dikirimkan dengan web ya ataupun email atau dengan aplikasi Go di HP Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, nah inilah integritas tadi beberapa hal sampaikan saja. Nah ini Bapak Ibu, Umar bin Khattab pun juga sudah melakukan ketika ada tamu datang memberikan gula-gula khusus untuk beliau itu haram. Nah seperti itu. Ya, tadi bahkan tadi yang terkenal hadis menurutnya tadi seorang petugas zakat ya diperintah Nabi kemudian mengambil zakat dari si orang-orang kaya, begitu selesai ya Nabi ini zakat si fulan untukmu dan ini hadiah untukku. Kanjeng Nabi melakukan 3 hal. Pertama menegurnya, apabila engkau duduk bersama ibu bapakmu apakah engkau menerima hadiah itu? Pertanyaan menegur gitu. Tidak wahai Nabi. Maka yang kedua, Kanjeng Nabi memerintahkan kalau begitu ambil hadiah tersebut setor ke Baitul Mal. Berarti disetor untuk kas negara saat ini. Yang ketiga, setelah selesai sholat jamaah asar dalam hadis Ibnu Dawud ya disampaikan di situ. Kemudian Nabi naik ke mimbar menceritakan perihal tentang Ibnu Lutfiyah, seorang petugas zakat yang menerima hadiah tadi itu. Berarti ada 3 hal Bapak Ibu. Ini selaras dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Demikian juga cicitnya ya. Demikian juga yang lainnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini juga beberapa alasan terkait dengan hadis-hadis itu. Hadiah yang diberikan, diberikan kepada pejabat, pegawai yang digaji, itu satu kecurangan. Nah begitu. Hadiah untuk menghilangkan pendengaran, ya seperti itu Pak Ibu. Bapak Ibu sebenarnya sudah jam 9. Demikian intinya adalah di antara hadiah itu ada yang dilarang. Silahkan melakukan silaturahim, silahkan melakukan memberikan hadiah. Tapi kalau terkait dengan jabatan, itu akan menjadi benturan kepentingan. Oleh karena itu maka waspada terhadap hati-hati terhadap hadiah yang diberikan atas dasar jabatan, atas dasar berhubungan dengan jabatan, dan secara kode etik berhubungan dengan kewajibannya dilarang. Seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Gratifikasi ini sebagai perlu kita waspadai. Di antara hadiah itu ada yang dilarang, ada yang samar-samar. Nah tadi. Baik, waktu saya kembalikan ke Pak Dedeng.
Intinya adalah mari kita waspada, hati-hati terhadap hadiah-hadiah. Apalagi hadiah tersebut diberikan dalam rangka tadi itu, misalnya sekarang hari raya, walaupun dengan dalil tadi itu, hari raya Idul Fitri ya datang diberikan oleh terutama ya, oleh perusahaan atau masyarakat yang sedang melakukan urusan-urusan tugas dan fungsi pengadilan agama. Ya. Walaupun ya sudah terjadi ataupun belum terjadi, itu akan menimbulkan namanya konflik kepentingan. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup, banyak orang yang salah jalan tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Oleh karena itu maka beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Ya. Baik, waktu saya kembalikan ke moderator. Sekali lagi mohon maaf, cendrawasih burung Papua, indah bulunya. Terima kasih Bapak Ibu semua, mudah-mudahan menguatkan amal ibadah kita semua untuk hati-hati terhadap hadiah. Karena di antara hadiah itu ada yang sebagai sarana silaturahim, tadi yang 17 tadi yang boleh, ada juga hadiah itu yang ternyata terkait dengan benturan kepentingan. Cuma satu yang berhubungan dengan jabatan, yang kedua berlawanan dengan kewajiban. Maka hati-hati terhadap hadiah yang terkait dengan jabatan, maka kita tolak, laporkan penolakannya, kita terima dan laporkan penerimanya. Demikian, terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Ya, sama-sama Pak Giyarto. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk Pak Giyarto yang luar biasa memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Banyak hal yang beliau sampaikan dan ini merupakan informasi-informasi yang update saya kira. Sesuai dengan agenda ada sesi tanya jawab karena keterbatasan waktu. Saya kira cukup diwakili oleh Pak Ketua atau Pak Wakil untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapat-pendapat mengenai materi pada kesempatan ini. Kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, materi yang cukup luar biasa, bagus sekali. Ini untuk bekal kita semuanya ke depannya. Ada beberapa hal yang saya tanyakan. Pertama terkait dengan amandemen atau revisi perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Nomor 20 Tahun 2001 terkait dengan izin penyadapan. Kira-kira sebelum, before dan afternya setelah ada amandemen dan setelah itu apa yang menjadi plus minusnya, kelebihannya, kekurangannya bagi personil daripada pengguna yaitu KPK semuanya, bagaimana mekanismenya perizinan untuk penyadapan dan sebagainya. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan belakangan ini di berita-berita lagi center, maaf kali ini, ada pencurian barang bukti di internal KPK, ada emas 1 kilo dan lain sebagainya, bahkan lebih barangkali. Kemudian yang kedua juga adanya pemerasan yang dilakukan oleh anggota KPK terhadap salah satu pejabat wali kota di tempat kita ini. Itu pertama, langkah-langkah apa di KPK untuk mengantisipasi dan menangani karena sudah terjadi adanya pencurian barang bukti dan juga adanya pemerasan. Kedua, di samping langkah-langkah apa tentunya karena kita tahu semuanya, barangkali seharusnya dari penegak hukum lah yang menjadi clean government-nya, harus betul-betul bersih betul, tetapi di dalamnya justru malah sekarang kayak mencoreng daripada KPK sendiri. Gitu. Kita juga ikut prihatin sebetulnya nih. Ada di dalamnya justru malah ada penghilangan barang bukti, terus ada pemerasan dan lain sebagainya. Yang pertama langkah-langkahnya, kedua juga sikapnya bagaimana, tentunya kami berharap untuk kedepannya barangkali selektif sekali untuk rekrutmennya, kemudian juga mungkin di samping tadi ada fungsinya, ada pendampingan, supervisor, adanya pencegahan dan lain sebagainya. Mungkin intern juga perlu ada pencegahan dan lain sebagainya. Barangkali itu aja, ada dua hal yang terkait dengan amandemen Undang-Undang Nomor 31 dan 20 2001 dan terkait dengan yang sekarang lagi isu ramai diberitakan dalam media masa. Tentunya kami sebelumnya terima kasih sekali. Mohon maaf juga
teman-teman ini ada melaksanakan sidang Siap, untuk siap, pelayanan, jadi sebagian sudah meninggalkan acara ini, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami untuk mengikuti yang lainnya. Barangkali ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Pengadilan, Pak Haji Dr. Andes Ahmad Nasoha MH. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Silakan, Dendeng Bapak, mungkin? Ibu. Silakan Pak Wakil. Ya, terima kasih. Saya sedikit saja dan mungkin akan sering kita terjadi bahwa ini contoh aja, contoh. Ini kita ini kan orang sudah punya anak, kemudian kalau mantu ya ini sering terjadi. Mantu terus ada yang ngasih. Ya, ngasihnya itu lebih dari 1 juta. Itu gimana? Itu kan ada, padahal itu orang yang apakah kita laporkan sebagai gratifikasi, kemudian apa itu uang juga kita bawa, kita serahkan, kita kirim ke sana. Siap. Ya, terima kasih. Saya kira itu aja, sederhana. Terima kasih. Satu lagi Pak Dr. Haji Adib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ingin mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan kebijakan atau diskresi. Diskresi ya. Ya, sering kita mengalami bahwa andai kata suatu peraturan diterapkan kepada orang yang mungkin bukan temannya. Tetapi ketika berkaitan dengan teman sendiri atau sudah dikenal, maka berlaku kebijakan. Nah, ini bagaimana mengatasi atau memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan diskresi seorang pejabat. Terima kasih, itu aja Pak. Siap, terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang mulia. Sebenarnya kalau saya jawab yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya udah selesai Pak Ibu ya. Begitu. Tapi kan itu nggak berarti nggak diskusi. Tapi sih saya jawab sesuai dengan yang saya tahu, yang saya mampu. Mudah-mudahan tidak memuaskan. Yang pertama terkait dengan tadi pertanyaan dari Pak Kepala Pengadilan tadi, Pak Ahmad Nasoha. Yang pertama terkait dengan izin penyadapan. Tentu ada plus minusnya Pak. Sebelum undang-undang ini. Dengan undang-undang baru ini, plusnya adalah tadi, positifnya adalah satu, adanya pengontrolan ataupun bahasanya apa ya, penyadapan terhadap pihak-pihak yang sesuai dengan relevan dengan kasus yang sedang ditangani. Jadi saya lebih terarah, lebih terkontrol begitu. Negatifnya adalah tadi itu terbatas gitu. Padahal kan bisa jadi orang-orang yang dituju, aktor-aktor inti itu sudah begitu canggih Pak, sehingga tidak bisa bahasanya apa ya, tidak bisa langsung kepada yang bersangkutan. Dalam bahasanya penyelidikan atau dalam bahasanya investigasi itu namanya makan bubur Pak. Sehingga terbatas di situ, misalnya pelaku intinya A, B, D, misalkan ada 2 orang A dan B, hanya itu saja misalkan yang diarahkan, yang diizinkan misalkan begitu. Sementara ada E, F, G dan sebagainya orang-orang yang tidak terkait sama sekali, misalkan tukang kebunnya kah, atau drivernya kah, atau sekretaris pribadinya, atau mungkin bahkan orang yang tidak terkait sama sekali dengan lingkaran inti itu. Nah, itu tadi positifnya tadi lebih terarah, tidak terlalu bahasanya Jawa tidak ngambra-ambra begitu, sehingga lebih terfokus kepada pihak-pihak yang memang betul-betul diduga terjadi transaksi gitu, sehingga fokus saja. Namun tadi kelemahannya adalah tadi lebih, jika orang-orang inti pokok ini tidak bunyi gitu ya, hasil sadapan tidak bunyi, terus bagaimana ini misalkan? Ternyata tadi itu untuk mengembangkan pada ring 1, ring 2, ring 3 itu perlu izin lagi Pak, di situ positif, negatifnya di situ. Jadi kalau dulu nggak bisa, kalau zaman dulu misalkan begitu, misalnya misalkan bukan saya karena pencegahannya, tim misalkan memprediksi terjadi tindak pidana korupsi untuk tadi A, B, C, D, E, 5 orang itu. Ya sudah 5 orang itu di tap gitu kan gitu. Ataupun disadap. Mengajukan surat penyadapan dari pimpinan begitu. Dan disetujui oleh pimpinan. Nah, rupanya dari 5 orang itu tidak bunyi, nah baru kemudian tim bisa mengajukan lagi ya, istilahnya dengan gampang gitu, seperti itu. Nah, seperti itu. Itu yang pertama, plus minusnya terkait dengan mungkin skop ataupun yang saya tahu Pak. Nah, mungkin secara jelas mungkin bisa kami diskusikan kepada teman-teman di pelakunya. Itu yang saya dengar atau diskusi begitu. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, terkait dengan rentang waktu Pak.
Nah, selama ini kan kalau dengan aturan lama untuk misalnya melakukan penyadapan cukup dengan 1 atau 2 pimpinan saja. Tidak, misalkan mohon maaf ya ada 5 pimpinan kan. Nah, misalkan cukup 2 tanda tangan pimpinan saja. Misalkan begitu. Nah, sekarang untuk bisa itu tanda tangan pimpinan dulu, ya, baru disampaikan kepada apa namanya? Dewan pengawas. Minimal juga 2, Pak. Kalau perlu 5-5-nya diputar. Sehingga nanti di situ negatifnya adalah tadi, Pak. Negatifnya adalah waktunya semakin lama. Yang kedua, potensi untuk bocor itu lebih besar, Pak. Makanya seperti contohnya yang kemarin sempat viral kan, salah satunya diduga tadi itu yang misalkan penggeledahan yang di mana? Penggeledahan yang di Kalimantan itu seperti itu kan, Bapak. Sehingga duganya seperti itu. Itu, Pak ya, plus minusnya. Kemudian yang kedua terkait dengan kecurangan ataupun potensi kecurangan itu ya memang kalau kita bicara tadi secara umum setiap lembaga memang kita masih manusia, Pak, masih ada istilahnya itu hawa dan dosa begitu. Jadi iman itu naik turun, demikian juga integritas. Walaupun KPK pegawai tadi dengan sistem rekrutmen yang skala integritasnya 4 begitu, maka ternyata masih ada juga tadi godaan-godaan itu muncul gitu kan. Nah, oleh karena itu maka di samping tadi untuk pencegahannya tadi dengan pengetatan program rekrutmennya, di misalkan ada 4 tahap, 5 tahap ya, administrasi, kemudian kompetensi oleh pihak-pihak istilahnya konsultan independen begitu. Kemudian juga nanti ada wawancara dan sebagainya, termasuk juga track record begitu. Dan itu juga nanti yang kelima juga nanti ada namanya OJT itu hanya magang dulu gitu kan sambil melihat. Nah, namun demikian upaya-upaya pencegahan dan dilakukan masih ada pihak-pihak yang tadi terjadi misalnya tadi pemerasan atau menghilangkan barang bukti seperti itu, maka aspek yang kedua adalah dengan namanya penindakan, Pak. Jadi kembali lagi ketiga tadi itu dengan edukasi ya, pencegahan dengan perbaikan sistem misalkan begitu, perbaikan rekrutmen, kemudian juga edukasi. Kami ada namanya induksi itu begitu masuk di KPK setelah diterima oleh KPK dengan serangkaian seleksi dan kemudian nyatakan diterima jadi pegawai KPK, ada induksi, Pak. Induksi itu kalau misalnya ada penataran ataupun pembekalan begitu tentang integritas, tentang anti korupsi dan sebagainya. Nah, yang ketiga, kalau toh sudah dilakukan sistem tadi itu dipilah, kemudian juga dikasih pagar dan sebagainya, masih ada pihak-pihak yang melakukan seperti ini, maka penindakan, Pak. Dan hukumannya adalah 3/4 atau 2/3 saya lupa ya. Mungkin nanti Bapak Hakim, kayaknya 3/4 lebih tinggi dari masyarakat umum. Dan itu dilakukan, pernah dilakukan pada awal-awal, Pak, pada awal-awal. Pada KPK Jilid 1 pun sudah pernah ada seperti ini. Pernah ada oknum penyidik yang memeras terdakwa gitu kan, tersangka, dan itu langsung ditangani tadi. Maka harus tangani dan segera dihukum dan dengan 3/4 lebih berat dari hukuman masyarakat umum. Itu sudah dilakukan dulu kalau nggak salah ya juga sama lakukan oleh saudara S gitu, saudara Suparman waktu itu. Di masa-masa Jilid 1 berarti sekitar tahun 2003, 2004 sampai dengan 2007 itu ada seperti itu. Ketika saya masuk 2007 sudah ada kejadian di sekitar tahun 2006, 2005, saya lupa. Saya masuk KPK tahun 2007. Nah, seperti itu Pak Kepala. Jadi dengan upaya-upaya pencegahan, upaya rekrutmen, upaya juga pembinaan, kami yang kedua juga yang berikutnya memperkuat di samping ada Dewan Pengawas juga kami saling mengawasi di antara kami. Biasanya kalau kami tugas itu kalau enggak sendiri direkam. Kalau enggak berdua, minimal berdua, saling mengawasi kita. Kalau tidak berdua mungkin ada rekaman begitu. Begitu Bapak Ibu. Ya. Saya pikir itu Pak pertanyaan untuk ini. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi ketika misalkan Pak Waka mantu gitu kan. Ya, kan ada pihak-pihak yang memberikan sumbangan lebih dari 1 juta. Nah, Bapak Ibu untuk jajaran kementerian jajaran Mahkamah Agung batasannya 500 Pak, bukan 1 juta Pak. Ya, jadi kalau ada pihak-pihak yang memberikan lebih 500 dan itu orang kita lihat dilapor aja Pak, laporkan dulu. Nanti kita akan tanya, kira-kira ini siapa? Apakah tadi termasuk 17 atau bukan? Termasuk keluarga atau bukan? Nah gitu. Kalau saya kan ternyata adalah masyarakat ataupun pihak yang pengguna yang terkait dengan tugas pengadilan agama, misalkan itu. Nah, maka tadi yang berhak Bapak terima adalah 500
Contohnya misalkan saya masyarakat ya, misalkan ada masyarakat, bukan saya, ada masyarakat Kebumen ya, yang pernah ataupun terkait dengan jabatan Pak Ibu, apakah dari sesama rekan, apakah dari instansi lain gitu kan, atau bukan dari Pemda begitu, nyumbang kepada Bapak 1 juta misalkan begitu. Ya. Maka aturannya adalah Bapak mengaturnya adalah mengajunya ke peraturan MA, karena diatur di sana secara internal hakim itu adalah maksimum 500.000. Maka Bapak lebih dari 500 maka melaporkan kepada UPG atau kepada KPK. Ya gitu Pak. Jadi nanti contohnya tadi si A, si Fulan nyumbang ke Bapak dalam rangka persepsi pernikahan tadi 500.000. Ternyata dia nyumbangnya 1 juta, maka Bapak laporkan. Kemudian dari laporan tersebut, maka yang 500 menjadi milik Bapak sebagai penerima, yang 500 menjadi milik negara begitu Pak. Jadi yang setor 500 Pak. Itu terkait dengan uang. Nah, bagaimana kalau misalkan diberikan dalam bentuk barang misalkan? Ternyata ada yang nyumbang kulkas gitu kan Pak. Ya gitu. Harganya berapa? Setelah dihitung harganya diperkirakan 2 juta. Ya gitu kan. Atau sekarang lagi tren, ada yang nyumbang sepeda gitu kan, ada yang nyumbang sepeda, harganya berapa? 2 juta. Maka Bapak secara aturan internal MA, Bapak hanya berhak menikmati 500. Maka kami tawarkan, Pak, harga sepeda ini 2 juta. Bapak akan menikmati, silahkan ditombokin gitu kan, disetor 1,5 jutanya yang milik negara begitu. Atau enggak Pak, silahkan ambil. Berarti diambil semua Pak. Kalau diambil semua berarti KPK enggak atau negara tidak nombokin Bapak 500 enggak itu gitu. Jadi untuk barang seperti itu Pak. Misalnya kalau harganya 2 juta maka pilihannya 2. Bapak ambil barangnya dikompensasi kekurangannya atau barangnya diambil setor untuk kas negara ataupun Direktorat Jenderal Keuangan Negara. Begitu Pak. Ya. Itu ya. Jadi nanti pelaporan itu adalah 30 hari sejak menerimanya. Nanti kami juga punya waktu 30 hari untuk melakukan analisis. Misalkan tadi misalnya begitu kami telah ternyata ada misalkan 10 orang, 15 orang, 10 orang yang lebih dari 500.000 misalnya. Kami akan lakukan misalkan laporan tersebut kami akan tanyakan, Pak, ini siapa? Apakah keluarga besan kah atau keluarga mempelai laki, mempelai seperti itu Bapak Ibu atau keluarga Bapak. Nah, kalau itu keluarga besar maka berapapun nilainya silahkan dinikmati, tidak kita potong, gitu Pak. Tapi kalau ternyata oh ini Pak, ini masyarakat pengguna ataupun dari Pemda ataupun dari kawan sejawat, maka tadi begitu, dipotong 500 menjadi hak Bapak, selebihnya milik negara. Begitu ya, untuk Pak Waka. Kemudian untuk Pak Hakim tadi terkait dengan diskresi tadi Pak. Diskresi silahkan, nah itu kan. Kebijakan silahkan. Syaratnya 2 itu tadi. Syaratnya 2. Tidak ada benturan kepentingan. Tadi kan Bapak sampaikan kalau misalkan diskresi untuk temannya tadi ya berarti ada tendensi ya, ada bahasanya itu ada dorongan. Tadi namanya konflik benturan kepentingan karena teman gitu kan. Padahal kan jelas kan, wallahi seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri akan aku potong tangannya. Kan itu. Sudah ada jadi Bapak Ibu. Nah, itu kan seperti itu. Sama-sama Fatimah. Nah, itu kan Fatimah orang kaya, makanya kemudian minta keadilan gitu. Kemudian menunjuklah orang yang dicintai Nabi, kemudian lapor ya supaya minta keringanan begitu kan. Nabi pun kemudian menyampaikan wallahi seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri akan kupotong tangannya. Artinya tadi penegakan aturan tidak memilih kasih, tidak pandang bulu begitu Pak. Begitu Pak Hakim. Jadi kalau memang seperti tadi berarti diskresi tersebut ada 1 konflik kepentingan itu yang pertama. Yang kedua, ada atau tidak tadi kepentingan atau keuntungan pribadi. Tadi saya begini, mohon maaf nih ya. Misalnya contohnya kasus A, saya sebagai auditor misalnya. Sebagai auditor sedang memeriksa misalnya di Pengadilan Agama Kebumen misalkan begitu. Misalnya mohon maaf sekali lagi temuannya 3 gitu kan. Karena saya kenal dengan Pak Haji Ahmad Nasoha, ternyata ternyata itu adalah misalkan saudara saya kemudian tadi itu dari 3 itu saya rubah menjadi 1 atau saya hilangkan begitu. Berarti di situ adalah ada tadi Pak, ada namanya konflik kepentingan begitu. Nah, kemudian dari situ Pak Nasoha, Pak Kepala memberikan saya hadiah sesuatu. Berarti ada kickback kepada saya, ada cashback, ada pembelian sesuatu. Berarti itu tadi Pak, dilarang. 2 syaratnya. Tidak ada benturan kepentingan. Yang kedua, tidak ada keuntungan
baik kepada diri sendiri, kepada kelompok maupun orang lain begitu Pak. Ya, sehingga nanti kita namanya makanya di MA itu ada namanya Perma Peraturan MA nomor 13 tahun 2016 terkait dengan kebijakan itu tadi. Kenapa? Karena kebijakan pimpinan perusahaan untuk perusahaan Bapak Ibu yang mengakibatkan korupsi itu juga bisa dipertanggungjawabkan oleh perusahaannya. Jadi misalkan direksi melakukan tadi kebijakan ternyata berat sebelah begitu dan menguntungkan orang lain dan merugikan perusahaan, maka bisa dilakukan pencabutan izin gitu kan. Seperti itu Pak. Jadi seperti itu. Jadi diskresi kebijakan itu diperbolehkan sebagai bagian dari tadi yang tiga tentunya asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi. Itu yang sebagai kunci tentunya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi diskresi diperbolehkan asal 3. Tidak ada konflik kepentingan tadi Bapak sampaikan tadi ada karena teman sendiri maka dirubah-rubah. Jadi kan kebijakan adalah kebijakan bijaksana bijaksini kan begitu. Memijaksana dan memijaksini begitu. Begitu Pak. Yang kedua, tidak ada keuntungan ataupun cashback yang diterima. Yang ketiga, tidak melanggar peraturan undang-undang yang berlaku yang lebih tinggi lagi. Demikian mudah-mudahan tidak puas. Saya kira cukup ya. Terima kasih. Yep, yeah. Ini mohon izin Pak Giarto, Pak Asesor. Nampak banyak akun-akun yang ikut Bapak Ibu di luar PA Kebumen. Itu saya tadi lihat ada 28 akun. Kita kasih kesempatan dari peserta eksternal. Saya ingin coba menyapa salah satu di antaranya adalah Bapak Ketua PA Kudus. Bisa di-on-kan suaranya. Bapak Zainal Arifin dari Medan. Silakan. Silakan barangkali agak disampaikan. Atau yang lainnya dari izin bisa ada. Bu Azizah, dipersilakan. Ibu Azizah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua PA Kebumen, yang mulia Bapak Sugiarto sebagai pemateri. Terima kasih atas diizinkannya kami untuk bertanya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, tadi disampaikan bahwa di dalam pemateri ini termasuk jilid kelima. Yang ingin saya tanyakan, jilid pertama, kedua, keempat itu terkait masalah apa? Dan yang kedua, syarat deklarasi. Tadi disampaikan kalau kita kebetulan terkena musibah itu ya Pak ya, kemudian kita harus deklarasi. Nah, syarat deklarasi itu apa saja? Pertama, apakah harus lapor dulu ke KPK, kemudian kita mengadakan deklarasi? Yang kedua, apakah kita harus mengundang awak media, kemudian kita melaksanakan deklarasi? Kemudian yang ketiga, ketika kita menyumbang atasan mutasi promosi, itu apakah kita juga bisa terkena gratifikasi? Artinya kita melebihi target, misalnya kita menyumbang 1 juta lebih, atau ada maksimal untuk menyumbang mutasi promosi secara pribadi, misalnya seperti itu. Apakah ini termasuk juga gratifikasi? Kemudian mengenai pemberian, tadi disampaikan kalau misalnya PTSP menerima pemberian itu juga termasuk gratifikasi. Nah ini sulit sekali Bapak, karena kita juga kadang-kadang tidak tahu ya apakah mereka menerimanya di kantor atau di luar. Kita kadang-kadang tidak tahu nanti ada teman yang mengatakan, Ibu ini di sini ada teman yang menerima hadiah seperti sekarang ini, kebetulan hari raya ini yang mendekati hari raya, mungkin mendapat gula dan teh untuk PTSP dari salah satu pengacara atau siapa. Apakah ini juga termasuk gratifikasi? Terima kasih Bapak. Kami Aziah Triningsih, Panitera Pengadilan Agama Ambarawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada 2 lagi, mumpung ketemu dengan Pak Sugiarto, Pak Asesor dari KPK. Pak, monggo barangkali ada yang disampaikan peserta dari eksternal Pengadilan Agama Kebumen, Bapak Ketua
Bisa dari jauh nih, dari Banten. Serang, Bapak. Monggo, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia khusus Sukabumi yang telah mengizinkan saya bergabung karena saya pernah alumni PA Temanggung. Yang ingin saya tanyakan tentang gratifikasi. Saya pernah melihat sebuah PA. Mohon maaf kurang jelas suaranya, Bapak. Halo. Ya, saya jelas nih Pak Dedeng. Saya jelas. Oh, Nah. silakan kalau itu. Ya, Bisa. siap. Mohon jelas itu, Pak. Monggo. Ya. Siap. Dilanjut. Tentang gratifikasi itu kan dari pihak ketiga kepada instansi kita. Nah, saya pernah melihat sebuah inovasi dari PA ya, atau PN saya lupa, tentang kerjasama dengan hotel. Nah, jadi tatkala dia berhasil damai, nah, dia ada voucher menginap. Kalau nggak salah 50% diskonnya. Nah, apakah itu termasuk gratifikasi? Karena akan mengakibatkan nanti ada benturan kepentingan tatkala pihak hotel atau manajemennya bermasalah di PA. Nah, apakah inovasi itu melanggar sebagaimana yang ditentukan KPK? Mohon penjelasannya kepada Pak Sugiarto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah, Bapak. Terima kasih. Saya kira bisa dilengkapi barangkali untuk satu orang lagi supaya jadi 3 tadi dari Kebumen 3. Eksternal juga 3. Monggo Pak Haji Tahrir. Barangkali ada yang disampaikan, saran-saran, masukan. Saya kira cukup Pak, tadi sudah disampaikan Kebumen maksud Cukup. saya. Baik, ya. Silakan kalau gitu, Pak. Monggo Pak Asesor, Baik. Pak Sugiarto. Baik, terima kasih Pak. Ya, yang pertama Ibu Panitra yang mulia Ibu Azizah Triningsih dari PA Ambarawa ya. Yang pertama Bu terkait dengan tadi jilid 1, jilid 2 itu artinya gini Bu. Kami menyebutnya kepemimpinan Bu ya. Mohon maaf tadi. Kepemimpinan jilid pertama itu adalah periode KPK jilid pertama adalah pimpinan pertama Bu. Zamannya Pak Taufirakan Ruki ya, Pak Ruki dulu pertama. Itu periode pimpinan KPK, jadi sebutan mohon maaf tadi sebutan adalah jilid dalam arti jilid pimpinan, kepemimpinan KPK. Pak Ruki yang pertama, itu kan jilid pertama, jilid kedua itu kepemimpinan oleh Pak Antasari Ashar, begitu Bu. Nah, dari tahun 2007 sampai dengan 2012 gitu kan. Kemudian jilid ketiga itu kepemimpinan dari Pak Abraham Samad gitu ya. Itu kan Bapak Ibu ya, dari 2012 sampai 2017 begitu. Kemudian kepemimpinan jilid keempat adalah Agus Raharjo itu jadi 2017 sampai dengan 2020 kemarin ya, 2019 mohon maaf 2012 19 ya. Ya, 2017 19 kemarin. Nah, 4 tahunan kan Bu ya. Kemudian sekarang jilid 5 ini. Jadi kepemimpinan Pak Firly Bahuri gitu. Seperti itu Bu, mohon maaf. Jadi bukan acara ini bukan, tapi adalah kami menyebutnya adalah kepemimpinan KPK. Jadi tadi sampaikan pertanyaan tadi Pak Kepala tadi bahwasanya peristiwa kecurangan oleh internal KPK itu juga pernah terjadi di KPK jilid pertama maksudnya gitu. Maksudnya di kepemimpinan Pak Ruki yang beliau juga polisi, kemudian juga anak buahnya yang polisi yang mencuri juga situ melakukan pemerasan. Maka kemudian dilakukan tadi itu upaya penegakan hukum dan kemudian diberikan hukum yang berat yaitu 3/4 lebih tinggi dari atau 2/3 saya lupa ya. 2/3 ataupun 3/4 lebih tinggi dari hukuman masyarakat umum. Kemudian dipecat dari jabatannya. Seperti itu Bu. Jadi ini yang pertama. Yang kedua terkait dengan musibah itu tidak tadi mohon maaf untuk deklarasi ini adalah ketika terkait benturan kepentingan Bu. Misalnya tadi mohon maaf ya Ibu Panitra sedang menghadapi ataupun sedang mendapatkan penugasan terkait dengan pencari keadilan ataupun tadi ya ternyata si masyarakat pengguna itu adalah keluarga. Nah, maka Ibu melakukan deklarasi. Mohon izin Pak Kepala, saya mundur dari kepanitraan ini untuk ditunjuk menjadi panitera pengganti sampai itu. Kenapa? Karena pencari keadilan adalah keluarga saya atau begitu kan? Seperti itu tadi. Ada karena faktor keluarga, misalkan faktor tadi sebagainya ada 6 tadi Bu ya. Seperti itu Ibu. Ya. Ya, jadi maksudnya deklarasi seperti itu. Kalau misalkan musibah, saat contohnya kemarin terkait dengan musibah bencana itu tidak perlu declare gitu kan. Jadi maksudnya berarti misalkan ada mohon maaf ada nanti mendalik ya, ada duka cita, ada yang sakit, ada yang meninggal ataupun baik diri sendiri maupun keluarga inti, kakak, adik, ibu gitu, anak, menantu itu masih boleh menerima hadiah.
bahkan dari pihak yang terkait dengan jabatan. Nah, tadi nilainya berapa? Kalau duka cita itu tidak ada batasan. Cuman syaratnya 2 tadi, Bu. Yang pertama, potensi benturan kepentingan tidak nyata, tidak ada benturan kepentingan. Yang kedua tadi wajar ataupun dalam bahasanya itu patut lah begitu. Contohnya begini, misalnya ternyata yang memberikan sumbangan itu adalah mohon maaf nih, pegawai honorer di ibu ataupun mungkin ya di kantor ibu. Ya. Yang gajinya misalnya baru 1 juta 2 juta per bulan, ternyata dia nyumbang kepada ibu 5 juta. Nah berarti kan itu berarti kan dua bulan gaji itu 3 bulan gaji itu berarti di situ berarti nggak wajar, maka dilaporkan saja, nanti biar kami akan melakukan satu penelaahan begitu. Yang kedua misalkan sakitnya sakit gigi misalkan begitu, disumbang oleh seseorang ya kan 10 juta gitu kan. Nah ternyata seseorang tersebut adalah orang yang pernah atau sedang dalam kasus persidangan. Nah berarti kan di situ ada aktual konflik kepentingan. Jadi ada 3 tadi, Bu, dipersepsikan konflik kepentingan, yang kedua potensial, yang ketiga aktual. Jadi aktual di sini. Seperti itu, Ibu. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga terkait dengan mutasi, promosi, pindah dan sebagainya, Ibu, Bapak masih boleh memberi, bahkan menerima. Apakah itu tali asih kah, ataukah souvenir, atau namanya kenang-kenangan per orang, tidak bentuk uang ya, itu 300.000, Bu. Misalnya tadi contohnya ada pejabat di senior ataupun atau atasan Ibu tadi ya, misalkan promosi atau mutasi, Ibu masih boleh memberi kepada beliau maksimum 300.000. Ibu ya, nanti nah misalkan ternyata di kantor Ibu ada 100 orang, berarti ya yang bersangkutan boleh menerima. Misalkan 300.000 kali 100 orang itu gitu. Nah, biasanya begitu. Sampai itu ya Bu ya, sudah terjawab. Kemudian sami-sami untuk pengadilan agama Serang misalkan, kalau misalkan itu diberikan kepada instansi Bapak, ya diberikan pada instansi itu bukan gratifikasi namanya. Kalau pertanyaannya apa gratifikasi, jawabannya adalah bukan gratifikasi. Jadi gratifikasi itu adalah pemberian kepada personal, kepada pegawai, baik pegawai negeri maupun penyelenggara negara. Nah, bagaimana kalau kerjasama antara pengadilan agama dengan pengadilan agama Serang ya Bu, Pak, dengan hotel? Nah, kalau kerjasama tersebut berlaku umum kepada semua instansi, itu namanya sponsorship. Ya, itu diperbolehkan. Ya tadi begitu Pak Ibu. Sponsorship nanti masuknya larinya ke namanya mengacu pada aturan tentang pedoman, kalau misalkan di kementerian mengacu pada Kementerian Keuangan, yaitu menerima dari, karena Bapak Ibu dalam ranah Mahkamah Agung, berarti mungkin ada nanti ketentuan terkait dengan pemberian hibah atau sponsorship dari Mahkamah Agung begitu. Saya sedikit menjelaskan dikit Pak. Ya, Pak Anji, ya. Jadi ini terkait mediasi yang berhasil antara suami istri yang mau cerai. Nah kebetulan kita lihat di PA tersebut ada inovasi pemberian voucher hotel menginap. Ya, jadi tatkala dia mencabut perkaranya karena damai, ya karena ada inovasi terobosan dari satkernya, ya bahwa ini ada voucher untuk menginap di hotel. Oh, kalau itu berarti nah itu dikhawatirkan termasuk Pak, berarti masuk dianggap kalau begitu, karena itu voucher itu dinikmati oleh pribadi. Nah, kecuali ya, mohon maaf nih, kecuali voucher tersebut adalah dikelola ataupun dikuasai oleh instansi pengadilan agama. Nah, nanti bisa dinikmati tidak hanya, bahasanya gini. Contohnya misalkan kalau misalkan memang ini namanya apa ya? Sebetulnya dalam secara umum itu bukan gratifikasi, namun ini adalah termasuk dalam penyelundupan hukum, Pak. Penyelundupan hukum artinya pemberian pada instansi yang sebetulnya mengarah pada personal begitu. Jadi di sini masih bahasanya sebaiknya dihindari kalau begitu, karena tadi sudah jelas-jelas nyata bahwasanya pemberian tersebut karena dilatar belakangi hotel tersebut ya sedang atau telah selesai melakukan terkait dengan kasus ya begitu kan. Nah itu berarti kan tadi berhubungan dengan jabatan, iya, kemudian berlawanan dengan kewajiban itu dilarang. Nah itu seperti itu Pak. Kalau tadi apalagi berupa voucher yang nanti bisa dinikmati oleh
personal, apalagi mengarah pada hakim ataupun panitia yang terkait dengan tersebut, itu jelas-jelas dianggap gratifikasi yang dianggap suap. Nah begitu Pak. Tapi kalau misalkan kerjasama sifatnya adalah berlaku umum seluruh pengadilan agama, bahkan seluruh instansi, tidak hanya tidak dilatar belakangi oleh kasus tersebut, itu tanda petik ranah diperbolehkan Pak. Jadi gitu Pak ya. Karena tadi sekali lagi karena sudah ada asbabul ya, ada sebab karena diberikannya voucher tersebut karena sudah dibantu mediasi oleh pengadilan agama, sehingga kemudian ada voucher menginap 50% misalnya begitu, berarti itu adalah pemberian tersebut didorong oleh tadi dua hal, berhubungan dengan jabatan, yang kedua berlawanan dengan tugas kewajiban. Begitu Pak. Jadi tadi dianggap suap Pak. Mohon maaf, tadi saya kurang jelas. Nah, tapi kalau misalkan tadi mohon maaf, diberikan misalnya dalam bentuk misalnya ya misalkan diberikan bantuan AC misalkan kepada kantor misalkan itu ya, atau yang bisa dinikmati seluruh kantor, itu maksudnya gini, itu menjadi hibah gitu Pak, karena bukan kepada kepala kantor tapi kepada instansi. Contohnya kemarin begini, contohnya yang sudah laku, mohon maaf nih, kami ambil contoh, ada perusahaan sepeda ya Pak. Perusahaan sepeda itu memberikan 8 unit sepeda merek terbaru kepada Sekretariat Presiden, dalam hal ini Pak Muldoko ya. Nah, jika ditujukan kepada Pak Muldoko secara pribadi, itu gratifikasi Pak. Rupanya setelah kami telusuri ternyata bukan untuk Pak Muldoko tapi untuk Kesekretariatan Presiden. Berarti itu dari perusahaan ke lembaga, gitu Pak. Gitu Pak. Maka itu namanya hibah atau sponsorship. Maka kemudian nanti saran kami adalah untuk barang tersebut dikapitalisasi, didaftar sebagai barang milik negara di Sekretariat Presidenan. Begitu Pak. Bisa dimengerti Pak, mohon izin? Enggak, sedikit aja lagi Pak, biar jelas. Artinya pemberian voucher itu pihak manajemen hotel yang merasa ingin berbuat baik kepada pasangan suami istri, bukan vouchernya kepada pihak kantor, bukan. Oh, jadi voucher itu sebagai dia turut serta ya. Siap. Oh, iya. Nah, jadi kalau begitu mohon maaf, itu bukan gratifikasi, karena tadi saya pikir, mohon maaf saya salah paham. Saya pikir itu diberikan kepada pejabat ataupun pihak-pihak di kalau saya tadi misalnya contohnya, mohon maaf, tadi saya liar, punten Pak Dedeng, liar. Jadi begini, punten Pak, liar Pak ya. Maksudnya gini, kalau misalnya tadi kerjasama antara hotel dengan pengadilan agama Serang misalnya gitu, misalkan ketika ada tadi para pasangan yang melakukan gugatan dan kemudian berhasil didamaikan, dimediasi, terus kemudian dirujuk kembali dan begitu, kemudian silakan nginep di hotel tersebut, gitu ya Pak ya. Ya betul, itu gitu. Boleh Pak. Ya, boleh. Pengantin baru Pak. Misalnya pengantin baru silakan sana, boleh gitu kan. Cuman nanti gini Pak, asal dari pihak hotel tidak memberikan kickback tadi, tidak memberikan ucapan terima kasih kepada kepala pengadilan agama Serang begitu. Itu kalau memberikan terima kasih pada Bapak pejabat, pada Bapak mohon maaf, itu berarti si hotel memberikan gratifikasi pada Bapak, itu begitu Pak. Tapi kalau misalkan diberikan hanya kepada pasangan saja, itu seperti itu diperbolehkan. Gitu Pak, punten ya. Nah, itu sebagai bagian inovasi, oke, kita akui inovasi. Tadi asal tadi itu untuk menyambut Irjen, itu kan hampir tiap tahun ke sini juga. Gimana Pak? Itu hanya. Halo? Halo? Pak Sugeng mau nanya? Pak Sugeng, monggo. Kelihatan Mas? Ngerti. Pak Sugeng pada Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ibu semuanya, sesuai dengan batasan waktu yang telah ditetapkan, nampaknya kita sudah masuk pada bagian akhir. Kami dari pihak Kebumen mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Bapak Asesor dan Bapak Ibu yang telah berpartisipasi mengikuti kegiatan ini. Semoga bermanfaat
dan mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi Pak Giarto selaku narasumber. Amin ya iyakum. Ya. Nih. Mohon izin ini kita ingin yel-yel dulu sebentar Pak Sugiarto. Belum pernah biasanya cuma di ruangan TU dengan barisan cukup. Iya, ingin yel-yel dan yel-yel ini menunjukkan bagaimana keluarga besar PA Kebumen cinta dan bangga kepada KPK. Tepuk tangan buat KPK. Sip, sip. Nanti kita perhatikan di bagian daripada yel-yel kita itu ada korupsi, no, integritas, yes, berani jujur, hebat. Berani jujur ini adalah slogan daripada KPK. Bagaimana Bapak Ibu, siap untuk yel-yel? Baik, mohon berdiri. Mohon bisa Siap merapat semuanya. ke sini. Didokumentasikan. Siap ya. Semangat pagi. Siapa kita? Pengadilan Agama Men kelas 1A. Apa moto kita? Siap, simpatik, inovatif, akuntabel, profesional. Apa target kita? Raih WBK. Apa tujuan kita? Pelayanan prima. Korupsi? No. Integritas? Yes, yes, yes. Berani jujur, hebat. Tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya. Untuk selanjutnya waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah acara pada pagi hari ini telah berjalan dengan lancar. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Bapak Ibu sudah kami kirimkan materinya di chat ya Pak Ibu. Terima kasih Pak Giarto. Terima kasih Semoga Bapak. sehat selalu. Sami-sami Pak nggih, matur nuwun barakah nggih. Insyaallah, amin amin. Ya. Bapak Ibu, kita tutup dengan pantun. Jika ada sumur di ladang. Halo? Kita menumpang mandi. Bisa kita berjumpa lagi. Itu belum berubah berarti. Sudah berubah Bu Pak. Malu ya sebagai hakim, sebagai panitera mandi di tempat petani. Jika ada sumur di ladang, biarlah tetap milik petani. Jika ada umur kita panjang, mudah-mudahan kita semakin peduli membangun negeri. Saya Sugi Giarto, yang Sugi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dan batin, kami undur diri Bapak Ibu. Matur nuwun. Waalaikumsalam Pada Pengadilan Agama Kebumen, Bapak Ibu semuanya, berikut kepada Pak Kepala, Pak Wakil, Pak Panitera, dan Pak Dedeng sebagai... Mohon maaf Pak, meluruskan Pak. Untuk pimpinan itu sebutannya ketua. Ya? Ketua, Pak. Siap ya, ketua ya. Ketua pengadilan, mohon maaf. Pak Ketua, mohon maaf, Pak Ketua dan Wakil Ketua. Mohon maaf. Terima kasih. Amin. Sampai jumpa, mudah-mudahan kita diberkati semuanya. Assalamualaikum. Amin. Ya, mohon izin langsung, mohon izin live. Mohon izin live. Siap. Izin live. Izin live.